Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warga NTB yang terhormat, jumpa lagi kita pada hari ini, Senin 1 Juni 2020, bertepatan dengan hari lahirnya Pancasila. Dari gugus tugas COVID-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat akan menyampaikan update COVID-19 di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hari ini, 2 laboratorium PCR kita, yaitu Laboratorium Rumah Sakit Umum Provinsi dan Laboratorium Sains Teknopark Sumbawa, dan 3 laboratorium tes cepat molekuler, yaitu dari Rumah Sakit Kota Mataram, Rumah Sakit Manambai Abdul Qadir Sumbawa, dan Rumah Sakit Provinsi Nusa Tenggara Barat telah memeriksa 125 sampel. Dari 125 sampel tersebut ditemukan 103 sampel negatif. 4 sampel adalah hasil evaluasi ulangan dari pasien yang dirawat, dan dikonfirmasi 18 sampel positif baru yang berasal dari Kota Mataram 5 orang, Lombok Barat 1 orang, Lombok Tengah 8 orang, Lombok Timur 1 orang, Sumbawa Barat 2 orang, dan dari luar provinsi 1 orang. Dengan bertambahnya 18 orang pasien yang positif, maka jumlah total konfirmasi positif COVID-19 di Nusa Tenggara Barat hari ini tercatat 670 orang. Bila kita hitung positif rate dari jumlah yang diperiksa, maka hari ini tercatat adalah 11,5% jumlah yang positif dibandingkan dengan keseluruhan sampel yang telah diperiksa di laboratorium. Sampai dari hari ini ada 5.700 sampel yang telah diperiksa di laboratorium. Dengan bertambahnya menjadi 670 orang, incidence rate atau data angka pasien baru per 100.000 penduduk adalah 13%. Jadi kita lihat meningkat dibandingkan hari kemarin yang 12,4%. Pada hari ini telah dinyatakan sembuh 292 orang atau 43,6%. Sama dengan kemarin karena hari ini tidak ada penambahan pasien sembuh. Berita duka datang dari Kota Mataram dan Kabupaten Lombok Barat. Karena hari ini 1 orang pasien dari Kota Mataram dan 1 orang pasien dari Lombok Barat telah meninggal dunia. Dengan demikian total pasien yang meninggal di NTB menjadi 13 orang atau 1,9%. Dari jumlah 670 pasien, 365 orang pasien masih dirawat di seluruh rumah sakit rujukan maupun di rumah sakit darurat yang ada di 10 kabupaten kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bapak Ibu warga NTB yang kami cintai, saat ini telah dilakukan pengetatan peraturan perjalanan bagi orang yang akan berpergian maupun yang akan datang dari Nusa Tenggara Barat. Beberapa provinsi seperti Provinsi Bali, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Kalimantan Selatan serta Jawa Timur telah menetapkan bahwa setiap orang yang akan berpergian ke daerah tersebut harus dilakukan swab atau diperiksa
dengan PCR. Setelah ada pernyataan bahwa yang bersangkutan negatif, PCR-nya yang bersangkutan baru boleh masuk ke daerah tersebut. Dan mulai bulan Juni ini, Nusa Tenggara Barat juga memberlakukan hal yang sama. Siapapun yang akan datang ke Nusa Tenggara Barat harus sudah menyatakan atau sudah dinyatakan bebas dari COVID dengan bukti pemeriksaan PCR negatif. Kita melihat bahwa proses ini atau peraturan ini cukup efektif menjaring orang-orang yang tanpa gejala atau pelaku perjalanan tanpa gejala yang selama ini tidak diketahui bahwa mereka adalah pengidap COVID-19. Dalam minggu ini ada 2 penderita COVID-19 positif berasal dari pelaku perjalanan tanpa gejala. Mereka datang untuk melakukan swab karena harus kembali ke daerahnya, tetapi ternyata ditemukan mereka positif. Sehingga saat ini yang bersangkutan dirawat di rumah sakit yang ada di NTB. Itulah sebabnya sejak kemarin selalu kita ketemukan kasus-kasus luar provinsi. Mereka adalah pelaku perjalanan. Demikian juga dengan masyarakat kita yang akan berangkat keluar karena mereka harus dilakukan swab. Tidak tertutup kemungkinan dari calon-calon pelaku perjalanan tanpa gejala yang ada dari Nusa Tenggara Barat akan kita ketemukan kasus-kasus konfirmasi positif baru yang selama ini tidak tampak di permukaan. Hari ini ada 319 pelaku perjalanan tanpa gejala baru yang tercatat, sehingga total menjadi 60.940 orang. Dan yang masih melakukan isolasi mandiri adalah sejumlah 3.950 atau 6,5%. Ini adalah data mereka yang datang ke Nusa Tenggara Barat. Kemudian orang tanpa gejala, yaitu orang-orang yang berkontak dengan pasien positif, hari ini tercatat tambahan 320 orang. Sehingga tercatat sejumlah 6.786 orang tanpa gejala yang berhasil ditemukan oleh tim surveillance yang melakukan kontak tracing di lapangan. Masih 2.810 orang atau 41,4% orang tanpa gejala yang saat ini dipantau oleh para petugas kesehatan yang ada di lapangan. Sementara jumlah ODP atau orang dalam pemantauan hari ini bertambah 38 orang sehingga total menjadi 5.856 orang, dan yang masih dalam pemantauan adalah 459 orang atau 7,8%. Jumlah PDP atau pasien dalam pengawasan hari ini bertambah 12 orang. Dan total PDP kita adalah 1.290 dan yang masih dalam pengawasan 582 orang atau 45,6%. Secara teori epidemiologi, 10-20% PDP ini akan menjadi pasien COVID atau terkonfirmasi positif. Dari catatan kami, dari 341 PDP anak-anak yang dirawat di NTB, 30 orang adalah menjadi positif. Jadi teori bahwa 10% PDP menjadi positif lebih kurang terbukti dari catatan pada kasus anak-anak yang ada di NTB. Hari ini jumlah penambahan konfirmasi positif terbesar ada di Kabupaten Lombok Tengah.
Selama 3 hari berturut-turut, penambahan di Kabupaten Lombok Tengah cukup signifikan. Karena biasanya Lombok Tengah penambahannya mungkin hanya di bawah 10. Maka patut menjadi perhatian kita bersama bahwa kerjasama dari masyarakat Lombok Tengah terhadap petugas surveillance yang akan melakukan tracing kontak harus diperkuat. Mereka yang positif sudah dirawat, tetapi bantu kami, bantu petugas kesehatan untuk mengembangkan kasus ini, sehingga semua yang berkontak dengan pasien yang positif bisa diperiksa dan bisa ditetapkan apakah yang bersangkutan menjadi penderita COVID atau bebas dari COVID-19. Bapak Ibu yang kami hormati, kami mencoba menghitung pada hari ini laju atau evaluasi penyebaran COVID-19. Jadi reproduksi efektifnya pada hari ini tercatat 1,14. Angka ini ditetapkan berdasarkan 6 komponen yang diperhatikan. Pertama adalah jumlah pasien yang positif, kemudian kemampuan kita melakukan tracing kontak. Kalau kita lihat tadi cukup banyak kasus-kasus yang berhasil dilakukan tracing kontak oleh teman-teman surveillance. Berapa jumlah yang dites atau diperiksa di laboratorium, berapa yang bisa dilakukan terapi. Alhamdulillah, semua pasien positif yang ada di NTB bisa dilakukan terapi dan dilaksanakan tata laksana yang standar di rumah sakit rujukan dan di rumah sakit darurat. Kemudian yang kelima komponennya adalah ketersediaan pelayanan atau tempat tidur di rumah sakit yang ada. NTB memiliki 19 rumah sakit rujukan, 4 rumah sakit rujukan utama dan 15 rujukan kedua. Ditambah dengan 6 rumah sakit darurat yang tersebar di 6 kabupaten kota di Nusa Tenggara Barat. Dengan total tempat tidur sekitar 535, maka kita harapkan bahwa penambahan pasien sampai jumlah yang dirawat di NTB tidak akan melebihi kapasitas tempat tidur yang kita miliki. Terakhir komponen yang dihitung adalah perilaku masyarakat. Di sini kita perlu bekerja keras. Tidak ada gunanya tempat tidur yang tersedia, alat laboratorium kita yang cukup efektif dan aktif memeriksa, teman-teman surveillance beserta dukungan lintas sektor yang aktif melakukan tracing kontak di lapangan, kalau perilaku masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan COVID-19 tidak bisa dikendalikan. Kami ingatkan kembali, protokol kesehatan terhadap COVID-19 yang harus diketahui dan dipatuhi oleh masyarakat. Ada 7 yang harus dipatuhi. Pertama adalah gunakan masker. Sudahkah Anda, anak-anak Anda, keluarga Anda menggunakan masker? Bila belum, biasakan gunakan masker. Sampai ke depan, 1 tahun atau 2 tahun ke depan, kita masih harus tetap menggunakan masker. Karena kita tidak tahu kapan virus COVID, virus corona akan hilang dari dunia kita. Kedua, cuci tangan pakai sabun di bawah air yang mengalir selama 20 sampai 40 detik. Setiap habis melakukan aktivitas. Bila tidak ada air mengalir, gunakan hand sanitizer. 80% dari proses penularan yang terjadi dengan tangan bisa
ditekan apabila kita melakukan cuci tangan pakai sabun di bawah air mengalir setiap selesai melaksanakan kegiatan. Ketiga, protokol ketiga adalah jaga jarak atau social and physical distancing. Hindari keramaian. Kalau berada di keramaian atau di kerumunan, tidak mungkin kita bisa menjaga jarak. Maka aturlah waktu Anda bila bepergian ke suatu tempat. Anda harus tahu kapan tempat itu penuh dengan orang, kapan tempat itu sepi. Datanglah ke tempat-tempat yang Anda butuhkan pada saat sudah berkurang kerumunannya. Sehingga protokol jaga jarak bisa Anda laksanakan. Keempat adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Istirahat yang cukup, lakukan olahraga ringan. Ini akan membantu meningkatkan imunitas tubuh, Bapak Ibu. Karena kita tahu proses penularan gampang terjadi apabila imunitas tubuh menurun. Kelima, konsumsi gizi seimbang. Perhatikan proporsi karbohidrat, protein, lemak, serta vitamin dan mineral di dalam menu Anda sehari-hari. Konsumsi gizi seimbang, mengurangi karbohidrat, juga menjadi salah satu cara untuk mengurangi resiko terserang penyakit diabetes mellitus atau penyakit gula. Karena kita tahu bahwa salah satu penyakit komorbid yang banyak menyebabkan kematian penderita COVID-19 adalah diabetes mellitus. Keenam, kelola penyakit komorbid dan lindungi kelompok rentan. Siapa kelompok rentan? Bayi dan anak, serta lansia. Itu adalah kelompok rentan. Lindungi mereka. Jangan biarkan mereka keluar tanpa perlindungan seperti masker atau face shield. Dan upayakan meminimalisir kelompok rentan ini untuk keluar dan bergabung dengan kerumunan atau orang lain. Bagi Bapak Ibu penderita hipertensi, yakinkan bahwa tekanan darah Bapak Ibu stabil, tidak terlalu tinggi. Dan ingatkan jenis obat yang Bapak Ibu minum adalah jenis obat yang tidak memacu COVID untuk tumbuh dengan subur di tubuh Anda. Bagi Anda yang menderita diabetes mellitus, usahakan gula darah Anda berada dalam batas normal. Maka gula darah tersebut harus terkontrol dengan obat-obatan dan pola hidup yang sehat. Makanan yang tidak mengandung karbohidrat dan gula akan membantu gula darah Bapak Ibu dalam keadaan normal. Dan terakhir, yaitu perilaku hidup bersih sehat. Tidak merokok, minum air yang layak minum, dan jagalah sanitasi lingkungan agar Bapak Ibu tidak tertular penyakit-penyakit lain yang bersumber dari ketidakbersihan lingkungan. Tertularnya Bapak Ibu dengan penyakit yang bersumber dari ketidakbersihan lingkungan bisa menurunkan imunitas tubuh Bapak Ibu dan mempermudah COVID-19 masuk ke dalam tubuh Bapak Ibu. Itulah 7 protokol kesehatan COVID-19 yang harus selalu diingat dan dilaksanakan dalam kehidupan Bapak Ibu sehari-hari. Insya Allah dengan melaksanakan protokol kesehatan COVID-19, penambahan angka kasus positif di Nusa Tenggara Barat bisa ditekan, positif rate kita bisa turun di bawah 5%, dan tingkat laju pertambahan kasus atau reproduksi kasus bisa di bawah 1. Itulah saatnya NTB
bisa memasuki era normal baru atau new normal. Bersama lawan COVID, kita song-song era baru, era normal baru, dengan bersama-sama menurunkan kasus konfirmasi positif di Nusa Tenggara Barat melalui kepatuhan terhadap protokol kesehatan COVID-19. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat Indonesia.